Perkenalkan, nama saya Fajar Arwana Saragih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable. 1. Pengertian alat bantu yang acceptable. Alat bantu yang acceptable merujuk pada teknik atau teknologi yang digunakan untuk membantu proses pekerjaan, pembelajaran, atau kegiatan lainnya yang dapat diterima secara luas dan memberikan manfaat sesuai dengan konteksnya. Alat bantu ini harus yang pertama, mudah diakses oleh pengguna, kedua, sesuai dengan kebutuhan, dan yang ketiga, efektif dalam membantu menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manfaat penggunaan teknik alat bantu yang acceptable. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi. Alat bantu membantu mempercepat penyelesaian tugas dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Dalam pembelajaran atau pelatihan, alat bantu visual, audio, atau interaktif dapat memperjelas materi dan membantu pengguna memahaminya dengan lebih baik. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi. Teknologi seperti perangkat lunak kolaboratif memungkinkan banyak orang bekerja bersama secara real-time terlepas dari lokasi mereka. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Alat bantu teknologi dapat memberikan kesempatan yang setara bagi individu dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif. Yang ketiga, contoh teknik alat bantu yang accessible di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Satu itu ada presentasi multimedia. Menggunakan PowerPoint, Prezi, atau Google Slides untuk memvisualisasikan materi pelajaran sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, alat bantu belajar interaktif, seperti aplikasi pembelajaran online yang membantu siswa belajar secara aktif dan interaktif. Yang kedua itu di bidang kesehatan. Yang pertama, alat bantu fisik seperti kursi roda, alat bantu dengar, atau walker untuk membantu mobilitas dan komunikasi pasien dengan disabilitas. Yang kedua, teknologi kesehatan digital, aplikasi monitoring kesehatan atau telemedicine yang memudahkan pasien mengakses layanan kesehatan jarak jauh. Yang ketiga, dalam bidang bisnis dan manajemen. Yang pertama itu perangkat lunak manajemen proyek, seperti Trello, Asana, dan Microsoft Project untuk mengatur tugas, kolaborasi, serta memantau kemajuan proyek secara real time. Yang kedua, alat bantu komunikasi, seperti aplikasi Slack atau Microsoft Teams untuk memfasilitasi komunikasi antar anggota tim secara cepat dan efisien. Yang keempat ada di dalam bidang desain dan teknik. Yang pertama itu software CAD atau Computer Aided Design untuk merancang produk atau infrastruktur secara digital sebelum dibuat secara fisik. Yang kedua, simulasi digital digunakan untuk mensimulasikan skenario di dunia nyata, misalnya simulasi penerbangan atau simulasi bangunan dalam arsitektur. Yang keempat, kriteria pemilihan alat bantu yang acceptable. Saat memilih alat bantu yang akan digunakan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Alat bantu harus mendukung tujuan utama dari kegiatan atau proyek yang dilakukan. Yang kedua, aksesibilitas. Alat bantu harus mudah diakses oleh semua orang yang terlibat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau teknis. Yang ketiga, efisiensi. Alat bantu harus membantu mempermudah dan mempercepat pekerjaan, bukan menambah kerumitan. Yang keempat, keterjangkauan. Perhatikan aspek biaya, baik biaya pembelian perangkat maupun biaya pelatihan pengguna. Yang kelima, kompatibilitas. Alat bantu harus dapat digunakan bersama dengan sistem atau perangkat lain yang sudah ada.
Yang kelima, langkah-langkah memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tentukan apa yang dibutuhkan dari alat bantu, apakah untuk visualisasi, kolaborasi, atau efisiensi operasional. Yang kedua, pemilihan alat yang tepat. Pilih alat yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan. Yang ketiga, pelatihan penggunaan. Pastikan semua pengguna alat bantu memahami cara kerja alat tersebut dan mampu menggunakan secara efektif. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Setelah menggunakan alat bantu, evaluasi apakah alat tersebut memberikan hasil yang diinginkan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keenam, tantangan dalam penggunaan alat bantu. Yang pertama, kurangnya pelatihan. Tidak semua orang memiliki keterampilan yang sama dalam menggunakan teknologi, sehingga pelatihan menjadi penting. Yang kedua, biaya. Beberapa alat bantu teknologi mungkin memiliki harga yang tinggi atau membutuhkan investasi jangka panjang. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan alat bantu yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan mengurangi kemampuan berpikir kritis atau manual. Dan sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas dalam berbagai bidang. Pemilihan alat bantu yang tepat dan sesuai dengan konteks yang sangat berperan dalam memastikan kesuksesan penggunaan alat bantu tersebut. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi alat bantu yang digunakan dan memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung pencapaian tujuan. Demikian video yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Sekian dan terima kasih.